Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng aku lagi teman-teman, kita akan membahas salah satu matkul di semester 5, yaitu Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah. Kalau teman-teman mengatakan, apa sih itu Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah gitu kan? Kalau secara umum kita bisa mengatakan bahwa SIAP itu adalah gabungan antara SIA dan Akpem gitu kan. Antara Sistem Informasi Akuntansi sama matkul akuntansi pemerintah gitu kan. Tentunya kalau teman-teman sudah memahami itu, tentunya kita akan lebih mudah lagi dalam mempelajari tentang Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah seperti itu. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai konsep dan perkembangan dari Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah, kita perlu memahami dulu nih. Mungkin teman-teman sering mendengar gitu kan, sering mendengar apa itu standar, kebijakan sama sistem gitu kan. Tapi terkadang teman-teman masih bingung nih, apa sih bedanya gitu kan antara standar, kemudian kebijakan sama sistem. Kalau kita berbicara tentang standar gitu kan, standar itu adalah norma dasar gitu kan, norma dasar yang eh, digunakan secara umum oleh seluruh eh, lembaga, seluruh orang gitu kan. Kalau di akuntansi ya seluruh perusahaan gitu. Misal standarnya adalah kalau kita menilai persediaan biasanya ada FIFO dan average gitu kan. Kemudian kalau kita berbicara tentang minimum kapitalisasi, kita akan belajar berapa minimumnya biar aset itu atau penambahan itu bisa dikaitkan sebagai aset atau tidak seperti itu. Maka itu adalah standar gitu kan. Norma dasarnya seperti itu yang umumnya dipakai oleh seluruh perusahaan kalau kita berbicara tentang akuntansi seperti itu. Kemudian kebijakan itu apa? Kebijakan itu adalah salah satu norma yang tadi yang ada di eh, standar tadi, kita ambil satu gitu teman-teman. Misal tadi kita harus memilih antara FIFO sama average gitu untuk menilai persediaan perusahaan. Nah, itu adalah kebijakan. Kemudian kalau berdasarkan kapitalisasi minimum, berapa sih kapitalisasi minimum yang digunakan perusahaan biar itu dikatakan aset gitu kan. Nah, itu perlu teman-teman tahu gitu kan. Nah, itu adalah sebuah kebijakan, teman-teman. Kemudian sistem itu apa? Sistem itu adalah implementasinya. Implementasinya di dalam kebijakan tadi, teman-teman. Salah satu sistem itu apa? Salah satu sistem ya siap tadi. Sistem informasi akuntansi pemerintah gitu kan. Oke, kita akan belajar tentang SIAP. Insya Allah teman-teman sudah tahu perbedaan antara standar, kebijakan, dan sistem seperti itu. Kemudian kita akan belajar tentang SIAP gitu kan. SIAP, Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah. Berarti kita akan mendasarinya dengan SIA gitu kan. SIA. Apa itu SIA gitu kan? Mungkin teman-teman sudah paham gitu kan. SIA itu adalah komponen atau elemen dari suatu organisasi yang menjadikan informasi bagi pengguna dengan pengolahan peristiwa keuangan gitu. Ini merupakan salah satu definisi dari 3 definisi yang biasanya digunakan oleh para dosen di PPT-nya seperti ini. Ini menurut Zare gitu. Dengan pengertian ini kita dapat memetik satu persatu komponen dari pengertian ini gitu untuk menjadikan konsep dari SIA tadi teman-teman. Maka dari situ konsep SIA tadi merupakan yang pertama adalah komponen atau elemen kumpulan dari peralatan dan manusia. Ya, benar ya. Berarti sistem informasi akuntansi itu bukan hanya data saja, tapi ada peralatannya, ada manusianya. Peralatannya yang digunakan untuk mengolah datanya, manusia yang digunakan untuk menjalankan peralatan tadi. Gitu. Kemudian organisasi pemerintah, ya namanya SIAP ya, Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah. Berarti ada organisasinya. Organisasinya apa? Organisasinya adalah pemerintah. Kemudian pengolahan data, ya mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah. Apa yang kita olah? Ya data-data yang ada di pemerintah seperti itu. Peristiwa atau data keuangan pemerintah. Ya, tadi pengolahan data itu adalah pengolahan data keuangan dari pemerintah tadi, teman-teman. Yang menghasilkan sebuah informasi yang digunakan bagi pemerintah untuk memutuskan ke depannya itu seperti apa gitu. Sehingga pemerintah punya dasar dalam memutuskan, tidak hanya sesuka hati gitu. Makanya penting banget siap digunakan di dalam sebuah organisasi pemerintah seperti itu.
Nah, kalau kita berbicara tentang komponen siap gitu kan, tadi kita sudah belajar tentang konsepsi, kemudian ada beberapa komponen dalam siap gitu kan. Yang pertama itu ada orang, yang kedua itu ada prosedur dan instruksi, kemudian data, software, infrastruktur teknologi informasi, dan pengendalian internal dan keamanan gitu kan. Kalau kita membuat sebuah kasus gitu kan, penginputan data, mungkin seperti itu, penginputan data. Yang pertama itu orangnya gitu kan. Yang menginput siapa? Ya pejabat perbendaharaan gitu kan. Kemudian ada operator, ada validator, ada approver gitu kan. Ingat, ketika ada operator, validator, dan approver ini, dia memiliki orang yang berbeda-beda. Nggak bisa satu orang bisa menjabat operator, validator, sama approver gitu kan. Yang tadi bahwa menginput data keuangan gitu. Berarti siapa yang input? Yang input adalah pejabat perbendaharaan. Misal seperti itu. Kemudian prosedurnya seperti apa gitu kan. Prosedurnya salah satunya ya ada PMK, ada buletin teknis gitu kan. Prosedurnya seperti apa? Sudah ada tuh prosedurnya gitu kan. Kemudian data yang digunakan apa? Dokumennya apa gitu kan. Dasarnya digunakan itu apa? Ada dokumen, ada pagu, ada kontrak, ada SPM gitu kan. SPP SPM, ada BAST gitu kan. Bukti penerimaan negara gitu. Oh, ada datanya nih. Kemudian software yang dipakai apa gitu untuk menginput data tadi? Ada SEPAN, ada Sakti, ada SAS, ada MPN, ada DMFAS gitu kan. Kemudian infrastruktur teknologi informasinya yang digunakan apa gitu kan? Setelah punya software, software tadi itu dijalankan oleh apa? Ada komputer, ada servernya, peripheral device-nya, ada scanner barcode, printer, webcam, modem, mouse, seperti itu ya. Kemudian jaringan komunikasinya apa? Intranet apa extranet gitu kan? Atau perangkat yang interkoneksi gitu kan? Seperti itu. Kita juga perlu tahu seperti itu. Kemudian pengendalian yang digunakan itu apa gitu kan? Biar apa? Biar data yang dimasukkan di situ benar-benar valid gitu. Benar-benar yang sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Ya, salah satunya ya pengaturan role atau user. Jadi benar-benar yang menggunakan data ini atau yang menginput data ini benar-benar yang kompeten, yang sudah dipercaya, atau menggunakan pengujian tagihan atau menggunakan validasi data seperti itu. Itu merupakan sebuah kasus teman-teman. Maka di situ kita bisa memahami mengenai komponen-komponen dalam sistem informasi akuntansi pemerintah seperti itu. Apa sih gunanya gitu kan? Kok perlu adanya siap? Yang pertama ya kita akan gunanya adalah mengumpulkan dan menyimpan data teman-teman. Seperti itu. Jadi data-data tadi dikumpulkan, kemudian disimpan gitu kan. Contohnya apa? Input data transaksi pembelian persediaan gitu kan. Tadi dia menginput gitu kan, mengumpulkan data yaitu persediaan berupa ATK dan peralatan kantor gitu. Aplikasi yang digunakan apa tadi? Aplikasi kalau di Satker gitu kan, yaitu Sakti gitu kan, sistem akuntansi keuangan tingkat instansi seperti itu. Kemudian mengolah data menjadi informasi seperti itu. Sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas gitu. Maksudnya apa di sini? Data yang tadi disimpan, di input itu kemudian diolah sehingga menjadi informasi yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan sesuatu di masa yang akan datang atau memutuskan sesuatu. Kemudian memberikan pengendali gitu, teman. Memberikan pengendali, yaitu contohnya apa? Pembatasan akses yang tadi, teman-teman. Orang yang menggunakan siap ini adalah orang-orang yang terpercaya. Sehingga pada saat input yang benar-benar yang data yang real gitu, tidak ada manipulasi ataupun sebagainya. Itu merupakan fungsi dari sistem informasi akuntansi gitu. Kemudian kita berbicara siap, siap itu menambah nilai organisasi juga sih teman-teman gitu kan. Loh, kenapa kok siap itu menambah
nilai organisasi, ya memang benar gitu kan. Siap yang baik dapat menambah nilai organisasi dengan yang pertama meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa gitu kan. Dengan adanya siap tadi teman-teman, dengan adanya aplikasi yang digunakan, dengan menggunakan sistem yang terpercaya gitu kan, maka kualitas hasil output yang dikeluarkan itu berkualitas gitu. Dan juga mengurangi biaya produk dan jasa. Ya benar gitu kan, tidak perlu banyak orang gitu kan, karena sudah tersistem gitu. Sehingga organisasinya menjadi bertambah nilainya gitu seperti itu. Kemudian meningkatkan efisiensi. Ya benar ya. Berarti yang kemarin mungkin bertahap-tahap, yang sekarang sudah efisien gitu kan. Sudah sekali input langsung keluar gitu. Misal seperti itu. Dan itu terjadi di Siap gitu. Mungkin dulu perlu banyak gitu kan di pemerintah dulu gitu teman-teman. Mungkin pada saat membuat sebuah laporan itu bertahap-tahap. Tapi kalau sekarang gitu kan, dengan adanya Sakti, dengan adanya Sepan gitu kan, sekali input kata dosen saya itu dalam 24 jam kita sudah bisa membuat sebuah laporan keuangan pemerintah gitu. Dengan efisien seperti itu. Yang ketiga adalah berbagi pengetahuan. Ya, jadi di dalam Sakti kita akan berbicara tentang Sakti ya. Sakti itu di situ kita juga bisa sharing gitu. Sharing di mana orang-orang itu atau pejabat-pejabat yang lain itu bisa mengetahui gitu. Oh, ternyata instansi ini menggunakan standar seperti ini gitu kan. Jadi menjadi wawasan baru bagi instansi yang lain seperti itu. Kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan layanan. Ya, tadi bahwa pasokan rantainya itu benar-benar yang efisien gitu kan. Tidak ada lagi yang benar yang membuang-buang waktu ataupun yang lainnya gitu kan. Kemudian meningkatkan struktur pengendalian internal gitu kan. Dengan adanya sistem adanya metode ekskripsi, kemudian menggunakan barcode scanner ataupun yang lainnya yang menambah pengendalian, ya orang-orang yang pengen curang di dalamnya tidak mudah gitu kan. Bakal sulit gitu, sehingga benar-benar yang struktur dalam sistem pemerintahan itu benar-benar yang terkendali gitu dengan adanya beberapa pengendalian seperti inskripsi tadi seperti itu. Kemudian meningkatkan pengambilan keputusan. Iya, betul, karena dengan data yang lebih real, data yang lebih cepat kita dapatkan, maka keputusan yang diambil lebih cepat, lebih bagus seperti itu. Maka dari situ Siap itu bisa menambah nilai organisasi seperti itu. Kemudian kita akan belajar value change gitu kan. Kita akan mengenal dulu teman-teman konsep dalam sistem perbendaharaan gitu kan, yang disebut dengan rantai nilai sistem perbendaharaan atau treasury system value change gitu kan. Apa itu rantai nilai ini? Yang menggambarkan proses produksi dalam suatu sistem treasury serta memperlihatkan langkah-langkah proses yang terjadi dalam urutannya serta proses pendukung dalam sistem lintas sektoral gitu. Nah, ini yang digunakan oleh sistem informasi akuntansi pemerintah gitu kan, adanya value change gitu. Sehingga setiap langkah-langkah proses itu ada berurut gitu teman, berurut dan ada datanya seperti itu. Kalau kita berbicara seperti itu mungkin lebih tepatnya kalau saya buat contoh itu adalah semua historis yang ada di dalam Sakti itu akan tampil gitu. Nggak ada yang terbuang, nggak ada yang terhapus gitu. Sehingga ada perubahan, ada penambahan ataupun apapun itu tersimpan dalam historis gitu. Maka dari situ kita akan belajar value change ini adalah langkah-langkah gitu kan, langkah-langkah tadi, sehingga tidak ada tuh langkah-langkah yang terbuang atau yang hilang seperti itu, benar-benar yang sesuai dengan urutannya seperti itu gitu. Contohnya seperti apa? Kalau kita berbicara contoh, mungkin ini sudah diterapkan gitu, benar-benar sudah diterapkan di pemerintah itu. Proses stepnya itu ya financial planning gitu kan, perencanaan keuangan, kemudian ada budget release gitu kan, kemudian ada komitmen kontrol,
sampai ke financial reporting. Ini sudah digunakan sama pemerintah kita, awal perencanaan, kemudian melaksanakan yang namanya DIPA, daftar isian penggunaan anggaran gitu kan. Kemudian kita membuat komitmen, kemudian cash dan asset management sampai ke financial reporting gitu, sampai ke LKPP seperti itu. Kemudian ada supporting framework-nya, teman-teman. Apa itu? Ada informasi dan sistem tadi. Kemudian ada internal audit sama legal institutional framework gitu. Ini adalah penunjang dari proses value chain yang ada di dalam sistem informasi akuntansi pemerintah. Mungkin itu adalah konsep pertama, teman-teman, mengenai apa itu siap gitu kan dalam sebuah pemerintahan gitu. Kita akan lanjut lagi ke part yang kedua mengenai perkembangan dari sistem informasi akuntansi pemerintah.